Shalom Bapak Ibu, Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini kita bersyukur karena pertolongan Tuhan kita masih bisa masuk dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Mari kita sebelum masuk dalam kebaktian doa ini, kita tenangkan hati kita. Kita mau mengambil saat teduh sejenak. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan-Mu yang memelihara kami sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah semua aktivitas kami pada hari ini Engkau sudah menolong. Dan kesempatan malam hari ini, Tuhan sudah memimpin kami masuk di dalam kebaktian doa ini. Untuk itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau juga yang menuntun kami dan memberikan kami kekuatan. Sehingga dalam waktu-waktu ke depan kami bisa berdiam diri sejenak, menghadap kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, menyampaikan pergumulan-pergumulan kami. Untuk itu Tuhan, kiranya Tuhan Kau juga yang menolong setiap kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan pada malam hari ini. Kiranya urapan Tuhan ada di dalam kehidupan kami, sehingga lewat kebaktian doa ini, semua kami jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Allah kita adalah Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika kita ada dalam kondisi sulit, Dia ada bersama-sama dengan kita. Amsal 2 ayat 7 dan 8 berkata demikian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela hati lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orangnya yang setia. Bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu menguatkan saya dan menguatkan kita, bahwa ketika keadaan sulit, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan memelihara kita, Dia akan bersama-sama dengan kita. Untuk itu, kita akan menaikkan ucapan syukur kita. Mari kita katakan Bapak Ibu, Kau Bapa yang setia, selalu besertaku. Setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu Tuhan. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu.
baik, ku mengasihimu. Dan saat ini Bapak Ibu kita akan mengucap syukur. Kita akan menaikkan ucapan syukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami sampai dengan hari ini. Mari Bapak Ibu, di tengah-tengah wabah yang kita alami ini, kita tahu kalau kita bisa kuat, kalau kita bisa berdiri sampai dengan hari ini, itu semata-mata hanya karena pertolongan Tuhan. Ini ucapan syukur kita yang pertama. Yang kedua, kita juga berdoa mengucap syukur. Di tengah wabah COVID yang ada saat ini, gereja kita masih dipercayakan Tuhan untuk bisa menjalankan kegiatan-kegiatan ibadah. Kita syukuri itu Bapak Ibu. Kita bersyukur untuk pelayanan umum, pelayanan sekolah minggu, ada pembinaan-pembinaan yang secara online, ada KTB, ada sapaan pastoral, dan semuanya dilaksanakan secara online dan berjalan dengan baik. Kita bersyukur untuk dua bagian ini. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur sampai dengan hari ini kami bisa berdiri, sampai dengan hari ini kami bisa ada. Kami tahu semuanya itu hanya oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah semua wabah COVID yang ada saat ini, kami bisa melewati hari-hari kami. Kami bisa menjalaninya dengan baik, semuanya itu hanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau kegiatan-kegiatan di gereja kami dapat bisa berjalan dengan baik. Ada ibadah umum, ada ibadah sekolah minggu, ada seminar-seminar pembinaan, ada juga KTB-KTB yang semuanya dilaksanakan secara online. Tapi kami semuanya itu tahu Tuhan, kalau dapat berjalan dengan baik, semuanya itu hanya karena semata-mata pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Banyaklah yang sudah Kau lakukan bagi kami Tuhan. Dan perbuatan-perbuatan ajaib yang sudah Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Bahkan bagi gereja kami di tempat ini. Terima kasih untuk campur tangan Tuhan sampai dengan saat ini. Dan kesempatan malam hari ini, untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan, kami mau bersyukur. Karena kami tahu Tuhan, semuanya itu hanya oleh karena Engkau, kasih dan kebaikan-Mu lah yang memungkinkan kami bisa menikmatinya. Dan malam hari ini Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menolong setiap kami. Meneduhkan hati kami, menjadikannya seperti tanah yang subur, tanah yang siap ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, karena kami sudah siap mendengar. Demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, saya mengajak setiap kita membuka Alkitab kita. Kita membuka Alkitab kita dari Bilangan pasal 20, Bilangan pasal 20 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Bilangan pasal 20 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Bapak Ibu, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita. Bapak Ibu dipersilahkan mengikutinya di Alkitabnya masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, beginilah perkataan saudaramu Israel, engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami, bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir, dan kami lama diam di Mesir, dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir. Bahwa kami berteriak kepada Tuhan, dan Ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasan-Mu. Izinkanlah kiranya kami melalui negeri-Mu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggur-Mu, dan kami tidak akan minum air dari sumur-Mu. Jalan besar saja akan kami jalani, dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sampai kami melalui daerah-Mu. Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, tidak boleh kamu melalui daerah kami, nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, kami akan berjalan melalui jalan raya, dan jika kami dan ternak kami minum air-Mu, maka kami akan membayar uangnya. Asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki, hanya itu saja.
Tetapi jawab mereka, tidak boleh kamu lalu. Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan dengan tentara yang kuat. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang meninggalkannya. Bapak Ibu yang terkasih, yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Firman Tuhan yang kita baca pada bagian malam hari ini adalah satu kondisi di mana bangsa Israel ada dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Kalau kita membaca dalam pasal 20 ini, kita akan menemukan Bapak Ibu, sedikitnya ada 3 peristiwa yang dihadapi oleh bangsa Israel. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, kita akan menemukan peristiwa yang pertama, di mana Musa dan Harun kehilangan kendali yang berakibat fatal di dalam kehidupan mereka. Peristiwa yang kedua yang kita baca pada kesempatan ini, di mana orang Israel yang bersaudara dengan orang Edom, tetapi mereka ditolak, nggak boleh lewat dari daerahnya. Dan peristiwa yang ketiga adalah duka cita. Kita akan melihat Bapak Ibu nanti di dalam ayat yang ke-15, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-29, kita akan melihat imam yang mereka hargai, imam yang mereka hormati, yakni Harun dan juga Miriam di dalam ayat yang ke-1 tadi meninggal. Dan untuk ini bangsa Israel berduka cita. Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya perjalanan bangsa Israel dari Mesir dan hampir sampai ke tanah Kanaan, mereka menghadapi kesulitan. Dan kita lihat pada kesempatan ini ada kesulitan besar yang mereka alami. Bukan hanya kekurangan, bukan hanya penolakan, tetapi juga duka cita. Tetapi menarik Bapak Ibu, di dalam kondisi yang mereka hadapi ini, Tuhan tetap memimpin mereka. Seperti Tuhan yang memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, Dia juga mau sesungguhnya memimpin hidup kita. Dia juga mau sesungguhnya memimpin setiap kita. Untuk itu Bapak Ibu, ketika kondisi kita sulit, ketika keadaan kita sulit, Tuhan mau setiap kita bersabar dan juga mengandalkan Dia. Bapak Ibu, salah satu pengertian sabar adalah tidak cepat marah, tidak lekas marah. Kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20, kita melihat satu kondisi yang sangat menarik dari bangsa Israel ini. Mereka begitu sabar, dan ini jarang kita temukan di dalam pasal-pasal sebelumnya. Di dalam ayat ini, ketika mereka menghadapi saudaranya, mereka sabar. Dan saya melihat kesabaran mereka itu ada Bapak Ibu, 2 kali Bapak Ibu. Mereka bertanya, boleh enggak kami lewat? Nanti kami lewat hanya dari jalan besar saja. Kami enggak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ini yang pertama mereka sampaikan. Tapi orang Edom bilang apa? Enggak boleh. Enggak boleh kamu lewat. Sekarang yang kedua diutus lagi Musa. Orang bilang sama mereka, nanti kita enggak akan pergi kemana-mana, kita hanya lewat dari jalan besar. Seumpama ada ternak kita yang minum, ada kita yang minum, ada makanan yang, ada tanaman yang kita makan, kita akan bayar. Kita akan kembalikan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang Edom marah dan rakyat bersama dengan semua pasukannya datang menolak mereka lewat. Bapak Ibu dan semua saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi ini bangsa Israel tidak lekas marah. Mereka sabar, mereka tenang. Dan akibatnya Bapak Ibu, mereka tidak melakukan kekeliruan. Dengan bersabar, dengan tidak lekas marah, sesungguhnya menghindarkan kita dari tindakan yang keliru. Saya bisa membayangkan, ketika mereka berperang, sesungguhnya mereka dari jumlah orang Edom lebih banyak Israel. Tetapi apa akibatnya Bapak Ibu? 2 saudara ini akan pecah. 2 saudara ini akan mengalami kerugian. Dan inilah akibat dari apa? Dari orang yang tidak lekas marah.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita menghadapi kondisi sulit oleh karena wabah COVID-19 ini. Saat ini kita diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang membuat kita kadang-kadang tidak bisa terima dengan kelakuan-kelakuan orang-orang yang akan menguji kesabaran kita, yang akan menguji cepat nggak kita bisa marah. Kadang-kadang kalau kita melihat video-video yang dikirim, ada begitu banyak kejadian-kejadian yang akan membuat kita kayaknya ingin merespon, melakukan sesuatu. Bapak Ibu, dalam kondisi yang sulit saat ini yang kita hadapi, yang pertama yang harus kita miliki, mari sabar. Jangan lekas marah. Karena kita melihat kalau kita marah akan ada akibat. Kalau kita marah akan ada kekeliruan yang akan kita lakukan. Kalau kita marah akan ada kesulitan yang akan kita hadapi. Oleh karena itu, jaga sikap kita. Kendalikan emosi kita di dalam kondisi sulit ini. Mari kita jangan lekas marah. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua selain kita sabar dan tidak lekas marah, yang kedua adalah kita mengandalkan Tuhan. Pertanyaannya adalah kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Kenapa kita tidak mengandalkan manusia? Kenapa kita tidak mengandalkan harta kita? Kenapa kita tidak mengandalkan apa yang kita punya? Menarik Bapak Ibu, bagian firman Tuhan ini menjawab. Kalau kita mengandalkan orang, kalau kita mengandalkan manusia, suatu ketika kita akan kecewa. Bapak Ibu, orang Israel dan orang Edom adalah satu saudara. Esau dan Yakub adalah saudara kembar. Mereka adalah anak Isai dan mereka adalah keturunan yang bersaudara. Pengalaman pahit yang dialami oleh Israel, pengalaman pahit yang dialami oleh bangsa Israel ini diceritakan Bapak Ibu. Diceritakan oleh bangsa Israel ketika mereka mau minta tolong nih. Kami loh sulit waktu di Mesir. Kami loh mengalami penindasan waktu di Mesir. Kami loh ditekan oleh orang-orang Mesir. Sekarang boleh enggak kami minta tolong? Kami mau lewat nih dari kampungmu. Kami mau lewat nih dari tempat kalian. Bapak Ibu, kalau kita melihat ini mereka saudara, dekat. Dan mereka bisa melakukannya. Tetapi coba kita lihat. Maukah orang Edom melakukan pertolongan ini? Enggak mau. Ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Manusia bisa mengecewakan kita. Manusia bisa melakukan sesuatu yang gak bisa kita terima sesungguhnya. Kenapa? Sesungguhnya biar mereka bisa melakukan. Tapi mereka gak mau menolong kita. Makanya bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita, jangan andalkan manusia. Karena kita akan kecewa. Dalam kondisi kesulitan kita ini, mari kita mengandalkan Tuhan. Menarik. Bagian firman Tuhan ini bagaimana hidup yang mengandalkan Tuhan digambarkan di sana Bapak Ibu. Dikatakan apa? Kami berteriak di dalam ayat yang ke-16. Bangsa Israel berteriak kepada Tuhan. Dan dikatakan apa? Tuhan mendengarkan. Bapak Ibu, ada satu terjemahan yang menarik dari kata berteriak ini. Saya suka mengatakan kami mengadu kepada Tuhan. Kata mengadu ini seperti seorang anak yang menyampaikan kesulitannya kepada orang tuanya. Pak, tolong saya. Ini juga yang mungkin kita sampaikan kepada Bapak kita. Bapak, tolong kami. Dengan menyampaikan kepada Bapak kita, sesungguhnya kita ini belajar bergantung. Hidup kita ini ada di dalam Tuhan. Hidup kita ada dalam genggamannya. Kita pasrah kepada Tuhan dan kita akan melihat bagaimana Tuhan memimpin kita. Dan kita akan tahu apa sesungguhnya tujuan hidup kita. Bapak Ibu, bangsa Israel dalam perjalanan kesulitan yang mereka hadapi, mereka sabar dan mengandalkan Tuhan. Dan mereka boleh sampai ke tanah Kanaan oleh karena pertolongan Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan mereka nikmati. Ya ini apa? Tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Ini juga yang saya mau ajak untuk kita pada kondisi saat ini.
Di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi saat ini, mari kita mengandalkan Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu, COVID ini ada begitu banyak yang diakibatkannya. Ada kesulitan, ada begitu banyak usaha-usaha dan bisnis kita yang lesu, bahkan harus ditutup. Kita yang dulu bekerja dan sekarang harus dirumahkan, bahkan harus di PHK. Enggak sampai di situ. Ada juga tanggungan-tanggungan yang harus kita bayar, yang harus kita penuhi. Mari Bapak Ibu, dalam kondisi sulit yang kita hadapi saat ini, kita bersabar dan kita mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menaikkan doa-doa kita. Kita akan menyampaikan pergumulan-pergumulan kita. Kita akan berseru kepada Tuhan yang memegang kendali di dalam kehidupan kita. Sebelumnya, kita naikkan pujian dengan sayap-Mu. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapak Ibu, dalam kondisi sulit yang kita hadapi saat ini, mari kita berdoa Bapak Ibu. Setiap kita membutuhkan Tuhan, setiap kita membutuhkan firman-Nya yang akan menuntun hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu, bagian pertama yang akan kita doakan adalah
kita doakan setiap kita memiliki kehausan, kerinduan akan diisi oleh terus kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, sebab dengan firman Tuhan kita akan kuat, roh kita akan kuat, dan Tuhan akan memimpin hidup kita di dalam kondisi yang sulit. Ini yang pertama yang akan kita doakan. Yang kedua Bapak Ibu, kita berdoa bagi setiap pelayanan yang ada di gereja kita. Kita doakan di dalam semua kegiatan yang ada sepanjang minggu ke depan. Kita berdoa untuk ibadah umum, kita berdoa untuk sekolah minggu, kita berdoa untuk pembinaan, kita berdoa untuk KTB, kita berdoa untuk sapaan pastoral. Kita doakan, kiranya semua ibadah yang ada ini semuanya diberkati oleh Tuhan, sehingga lewat apa yang akan kita kerjakan ini di dalam pelayanan nanti ini, banyak orang boleh diberkati oleh Tuhan, dan mereka dikuatkan di dalam kondisi ini. Mari Bapak Ibu, dua pokok doa ini kita doakan secara bersama-sama. Bapa, di tengah-tengah kondisi sulit yang kami hadapi, kami membutuhkan firman-Mu. Kami membutuhkan tuntunan-Mu. Kami membutuhkan hikmat-Mu di dalam menjalaninya. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau terus memberikan kami kehausan. Kehausan akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kehausan diisi oleh hal-hal yang bisa menuntun hidup kami, hal-hal rohani. Karena itu Tuhan, kami berdoa, berikan kami kehausan itu Tuhan. Berikan kami ketuntunan itu, sehingga kami tidak keliru di dalam kondisi sulit ini. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk semua kegiatan yang ada di gereja kami. Baik itu untuk ibadah umum, ibadah sekolah minggu, pembinaan, sapaan pastoral, dan KTB-KTB yang dilaksanakan secara online. Kiranya Tuhan memberkati, memakai ini Tuhan, dan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang melayani. Sehingga lewat semuanya ini Tuhan, jemaat-Mu boleh dikuatkan, jemaat-Mu boleh diteguhkan di dalam kondisi sulit ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, saya juga mengajak kita berdoa. Kita doakan untuk dampak dari COVID yang dialami oleh jemaat-jemaat kita ini. Kita doakan tiap-tiap jemaat saat ini ada yang usahanya mengalami penurunan, ada yang dirumahkan, karyawan-karyawan dirumahkan, ada juga yang di PHK. Kita doakan Bapak Ibu, di dalam kondisi sulit ini, kiranya juga Tuhan menolong mereka. Tuhan campur tangan di dalam kehidupan mereka. Yang kedua Bapak Ibu, kita juga berdoa Bapak Ibu, untuk meringankan wabah COVID yang ada ini. Gereja kita juga mengambil bagian di dalam meringankan wabah ini. Gereja kita ada program tanggap COVID. Kita doakan Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh gereja ini. Gereja kita membagikan masker, membagikan sembako, ada baju APD, dan juga proyek-proyek lain yang akan dikerjakan. Dan ada juga Bapak Ibu, gereja kita juga melaksanakan pasar online. Mari Bapak Ibu, kita dukung dan kita doakan apa yang dikerjakan gereja ini. Sehingga Bapak Ibu kita doakan semoga ini juga boleh menjadi berkat. Ini juga boleh meringankan beban yang dialami, situasi sulit yang dialami oleh jemaat kita. Mari Bapak Ibu kita doakan dua bagian ini. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk kondisi sulit yang dihadapi oleh jemaat-Mu, di mana usaha-usaha yang mereka kerjakan saat ini mengalami penurunan. Ada yang bahkan harus ditutup Tuhan. Ada juga karyawan-karyawan yang dulunya bekerja sekarang dirumahkan. Ada juga yang harus di PHK. Ada juga kebutuhan-kebutuhan lain yang mereka perlukan Tuhan. Kami tahu ini kondisi sulit yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong mereka, Engkau yang terus campur tangan di dalam kehidupan mereka. Kami mohon Tuhan Engkau mengirimkan berkat-Mu, mencukupkan keperluan-keperluan jemaat-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa, menyerahkan untuk program di gereja kami tanggap COVID ini Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati apa yang sedang dikerjakan sekarang, baik itu sembako yang dibagikan, masker-masker yang dibagikan, bahkan kebutuhan-kebutuhan lain yang dibagikan. Bahkan juga nanti akan ada proyek-proyek yang lain yang akan dikerjakan. Tuhan juga menolong. Kiranya lewat apa yang akan dikerjakan oleh gereja ini juga bisa meringankan situasi sulit yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Terus, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, saya juga mengajak kita berdoa juga untuk pemerintah di dalam masa tanggap COVID ini. Kita doakan program-program yang dilaksanakan saat ini dengan PSBB, kiranya ini juga bisa memutus mata rantai dari penyebaran virus COVID ini. Kita juga berdoa Bapak Ibu untuk tenaga medis
dan pasien yang saat ini terbaring di rumah sakit, kiranya juga Tuhan menolong. Dan Bapak Ibu, dalam masa-masa lebaran ini, kita juga doakan Bapak Ibu, sehingga warga-warga yang ada ini memiliki kesadaran untuk menerapkan physical distancing, sehingga penyebaran ini tidak semakin meluas. Yang kedua Bapak Ibu, saya mengajak kita juga berdoa untuk anak sekolah yang akan mengakhiri tahun pelajaran dan akan mengawali tahun ajaran yang baru. Kiranya juga Tuhan menolong untuk yang melanjutkan sekolah, untuk yang akan menaik kelas, untuk yang akan mencari sekolah yang baru. Kiranya juga Tuhan campur tangan, Tuhan menolong. Mari Bapak Ibu kita doakan dua pokok doa ini. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah kami. Biarlah Tuhan Engkau yang campur tangan di dalam semuanya ini. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong untuk pemerintah kami secara khusus Kota Malang dalam penerapan PSBB ini bisa memutus rantai penyebaran virus ini. Terus juga berdoa menyerahkan untuk tenaga-tenaga medis yang menangani orang-orang yang mengalami, yang terdampak dari virus ini. Tuhan juga Engkau menjaga dan melindungi mereka. Bahkan pasien juga Tuhan yang dirawat, kiranya juga Tuhan menolong. Dalam masa-masa Hari Raya Idul Fitri ini juga Tuhan berikan kami kesadaran, berikan warga-warga kesadaran untuk mereka juga menerapkan physical distancing. Sehingga lewat pola-pola hidup yang baik, pola-pola hidup yang sehat, ini juga bisa memutus mata rantai penyebaran virus ini. Tuhan, kami juga mau berdoa, menyerahkan untuk akhir dari semester pelajaran untuk anak-anak kami yang sekolah. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan bagi pendidikan mereka. Dan kami juga terus berdoa, menyerahkan untuk lanjutan pendidikan mereka berikutnya. Biarlah juga Tuhan Engkau yang menolong. Untuk yang akan mencari sekolah yang baru, kampus yang baru, kiranya juga Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, ketika kondisi sulit itu datang, satu hal yang harus kita percayai, kita nggak pernah ditinggalkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan menyediakan tiang api dan tiang awan di dalam kehidupan kita. Penyertaannya tidak akan pernah lepas dan berakhir di dalam kehidupan kita. Siang malam, dimanapun kita berada, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Kita akan menutup kebaktian doa kita pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita pujikan tiang awan, tiang api. Tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan.
menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mendoakan setiap kita. Mari dimanapun Bapak Ibu berada, taruhlah tangan kanan Bapak Ibu di dada saudara, dan saya akan berdoa bagi kita sekalian. Bapa yang di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, kami ingin bersama-sama berdoa untuk hidup kami. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, seperti kata firman Tuhan, kami selalu mengandalkan Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami hari lepas hari. Kekhawatiran tetap ada, persoalan tetap ada. Namun kami yakin dan percaya semuanya itu tidak lebih besar daripada kebaikan Tuhan. Dan kami terus akan merasakan bahwa kuasa Allah menyertai kami. Dan firman-Mu berkata, ya Tuhan, Engkau akan mendengar segala seruan doa kami. Dan kami adalah anak-anak Tuhan. Kami mengangkat seluruh permohonan kami ini kepada Tuhan yang telah mengasihi dan telah memelihara hidup kami. Bapa di surga, saat ini ya Tuhan, Hamba-Mu berdoa bagi setiap kami dimanapun kami berada. Mungkin di dalam segala keterbatasan kami, di dalam segala hal yang kami hadapi. Mereka yang lemah tubuh, mereka yang sakit, mereka yang merasa ditinggalkan, mereka yang berduka cita hari ini. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Engkau bersama-sama dengan mereka, Engkau menjamah setiap tubuh mereka yang lemah, Engkau memberikan penghiburan setiap mereka yang sedang berduka. Kami tahu ya Tuhan saat ini, Tuhan senantiasa dan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau Bapa di surga. Engkau yang telah mendengar permohonan kami. Dan Engkau yang akan menjawab seru doa kami seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengarahkan hati dan pikiran kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa yang melampaui segala akal, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kuat kuasa, dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus turun ke atas kita sekalian, mulai malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Mari dengan iman saudara-saudara kita menyanyikan pujian ini, karena Dialah yang mengasihi setiap kita. Bapa, terima
Selamat malam, Tuhan memberkati kita.